Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Melinda dengan NIM 185030090. Saya dari kelas C, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, Bandung. Adapun pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi terkait sejarah bahasa Indonesia, poin kelima dan 11. Berikut adalah biodata diri saya. Baik, kita lanjutkan. Kelima, yakni faktor bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Yanti dan kawan-kawan tahun 2016 halaman 19, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahwa bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan di Nusantara. Kemudian yang kedua, sistem bahasa Melayu yang sederhana, yakni mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan bahasa. Kemudian yang ketiga, berterima. Maksudnya adalah berbagai suku bangsa di Indonesia sudah dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa kebudayaan. Maksudnya adalah bahasa Melayu di sini memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Pendapat berikutnya datang dari Profesor Dr. Slamet yang mengemukakan faktor-faktor penyebabnya adalah pertama, masih sama bahwa bahasa Melayu ini sebagai lingua franca, yang kedua bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, yang ketiga faktor psikologis yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang keempat kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor penentu. Kita lihat selanjutnya. Menurut Profesor Sujito, di sini bahasa Melayu telah digunakan sebagai lingua franca. Masih sama, kemudian yang kedua, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Kemudian yang ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Dan yang kelima, bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Jadi, simpulannya adalah penting yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia antara lain, pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan di Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu yang sederhana dan tidak mengenal kasta. Contohnya, ketika kita mengucapkan selamat makan kepada ibu kita, adik kita, teman kita, semuanya sama, selamat makan. Kemudian yang ketiga, bahasa Melayu berterima atau dapat diterima secara sukarela oleh berbagai suku bangsa di Indonesia, baik suku Jawa, suku Sunda, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan menjadi bahasa kebudayaan. Yang kelima, bahasa Melayu masih berkerabat dan mampu mengatasi perbedaan dengan bahasa lainnya. Dan yang keenam, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas. Kita lanjutkan. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, tercetuslah Sumpah Pemuda yang pada poin ketiga berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hingga terkenallah bahasa Indonesia di masa itu, hingga saat ini. Dan diresmikanlah bahasa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan bangsa kita. Selanjutnya, poin 11. Maksud pernyataan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik. Kata baik menurut KBBI 5 Luring, artinya adalah elok, patut, teratur, atau apik, rapi, tidak ada celahnya, dan sebagainya.
Yang kedua, menurut Waridah tahun 2017 halaman 2, yakni pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dari jenis pemakaian bahasa itulah yang disebut bahasa yang baik atau tepat. Kemudian yang ketiga, bahasa yang baik bermakna etis, logis, rasional, dan situasional dalam makna dan penggunaannya. Jadi situasional and kontekstual. Ada 5 laras bahasa menurut Beritagar ID via daring. Yang saya temukan yang pertama adalah ragam beku atau frozen. Contohnya, penggunaan ragam beku ini dalam kitab suci, upacara pernikahan, putusan pengadilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ragam resmi atau formal, seperti halnya rapat resmi, pidato, diskusi panel, dan sebagainya. Kemudian ada ragam konsultatif, contohnya negosiasi di pasar, negosiasi pada saat meeting perusahaan, dan lain sebagainya, dan lain-lain. Kemudian ada ragam santai atau kasual, contohnya percakapan dengan teman, dengan sahabat, dan yang terakhir ada ragam akrab atau intimate, contohnya adalah percakapan antara ayah dan anak atau sepasang kekasih. Ada beberapa contoh dari bahasa yang baik. Contoh 1, dikatakan tidak baik dan benar dalam ragam konsultatif. Contoh 2, dikatakan baik dan tidak benar dalam ragam konsultatif juga. Jadi ada penjual dan pembeli. Di contoh yang pertama dikatakan tidak baik karena penggunaan bahasa baku kurang tepat digunakan dalam ragam konsultatif. Tapi dikatakan benar karena penggunaan bahasa baku sudah sesuai dengan kaidah kebakuan dari bahasa itu sendiri. Dan contoh nomor 2 itu sebaliknya. Mengapa dikatakan baik? Karena sudah sesuai penggunaan bahasa non-baku atau non-formal di situasi ragam konsultatif, dan dikatakan tidak benar bahasanya karena tidak sesuai dengan kaidah kebakuan bahasa itu sendiri. Kata benar menurut KBBI 5 Luring artinya sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya, betul, tidak salah. Kemudian bahasa yang benar bermakna korek, bersistem, sesuai dengan kaidah dan aturan kebahasaan. Menurut Waridah tahun 2017 halaman 3. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Menurut Fakta Pers ID via daring. Bahasa baku. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, yakni penerapan pola kalimat baku itu sendiri. Contohnya, bukan mawar bunga, tetapi bunga mawar. Kemudian yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Contohnya, mengembuskan, bukan menghembuskan. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis puebi. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan, yakni lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Contohnya aktif, bukan aktif. Jadi pakai F, bukan pakai P. Kemudian yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif, yaitu pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Jadi, dari semua ciri bahasa baku tersebut, sebenarnya hanya nomor 2 tentang kata baku dan nomor 4 lafal baku yang paling sulit dilakukan pada semua ragam bahasa. Tata bahasa normatif, ejaan resmi, dan kalimat efektif dapat diterapkan dengan penyesuaian mulai dari ragam akrab hingga ragam beku. Penggunaan kata baku dan lafal baku pada ragam konsultatif, santai, dan akrab malah akan menyebabkan bahasa menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan situasinya. Lain, ada contoh 1A dan contoh 1B, di sini masih sama, ragam konsultatif. Ya, bisa dilihat, contoh 1A dinyatakan tidak benar tetapi baik karena tidak menggunakan kaidah kebahasaan yang seharusnya, kemudian juga dikatakan baik karena sudah sesuai dengan ragam konsultatif, sesuai dengan situasi dan kondisinya, dan sebaliknya untuk contoh 1B.
Contoh 2A dikatakan sudah menggunakan bahasa yang benar karena sudah menerapkan kaidah bahasa baku yang tepat. Kemudian dikatakan tidak baik karena tidak sesuai. Ragam bahasa baku, mohon maaf maksud saya bahasa baku di sini digunakan dalam ragam intim. Dan sebaliknya, contoh 2B di sini penggunaan bahasanya belum benar atau tidak benar karena tidak menggunakan kaidah bahasa baku. Kemudian dikatakan baik karena sudah sesuai dengan situasi dan kondisi ragam inti yang memang biasanya menggunakan ragam non-formal. Jadi, kesimpulannya adalah yang baik dan benar memiliki persamaan dari segi tujuan, yakni tujuannya adalah agar informasi yang hendak diberikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Adapun perbedaannya, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik formal maupun non-formal. Kemudian, berbahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah disepakati dan diatur bersama. Kemudian, bahasa Indonesia yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa baku. Atau penggunaan bahasa yang baik dan benar. Contoh 1 dalam ragam resmi atau formal. Biasanya dalam ragam resmi atau formal digunakan bahasa baku, sehingga percakapan tersebut yang terjadi di dalam rapat sudah dapat dikatakan bahasa yang benar, karena sesuai dengan bahasa atau kaidah bahasa baku. Kemudian dikatakan baik, karena bahasa baku ini ditempatkan pada situasi dan kondisi resmi atau formal. Coba kita baca, A. Kami belum dapat memberi keputusan, karena kami harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pimpinan. B. Kalau demikian, kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak. Berikut referensi video yang dapat rekan sekalian saksikan juga. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Mohon bimbingan dan revisinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.